Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama, atau bagi yang menonton diberi kesehatan dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salam menyertai salawat kepada baginda kita, itu baginda Nabiullah, Habibullah, Rasulullah wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pertama-tama saya kakak memohon maaf sebelumnya karena pekan lalu tidak dapat masuk untuk memberikan pembelajaran. Itu dikarenakan ada uzur yang alhamdulillah sudah dikonfirmasi oleh Ibu Kamaria itu sendiri. Jadi pada hari ini mungkin kita akan mempelajari dua materi. Materi kali ini itu masih membahas pertemuan wadiah atau pinjam meminjam. Masih membahas tentang pinjam meminjam di pertemuan kedua ini. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas sampai ke hukum wadiah. Insyaallah selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, diharapkan kepada adik-adik untuk mengisi absen terlebih dahulu yang sudah disediakan, tentunya sebelum batas waktu itu berakhir. Ini juga menjadi satu penilaian dari saya sendiri. Maka dari itu marilah kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama di kediaman kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya mungkin tak lupa pula kakak ingatkan untuk bagaimana kita kembali mengulangi pembelajaran yang telah kita pelajari yang lalu, ataupun mencatat pembelajaran yang telah lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan menuntut ilmu itu seperti seorang pengembala sapi, yang dimana sapinya itu ialah ilmunya, dan kekangan atau ikatan dari sapi itu ialah pena. Jadi apabila kita memiliki sapi atau memiliki sebuah ilmu tapi tanpa kita ikat itu, maka ilmu itu akan mungkin mudah pergi atau mudah hilang dari ingatan kita. Akan tetapi bila kita mencatat ilmu-ilmu tersebut, maka di suatu hari nanti kita bisa mengulang-ulang ilmu tersebut, dan mungkin bahkan itu sudah ada di luar kepala kita. Sama dengan seperti seorang pengembala, apabila sapinya ia biarkan begitu saja, mungkin sapi itu akan hilang, mungkin diambil orang atau kabur. Tapi apabila ia mengikatnya di satu kekangan, maka pasti sapi itu tidak akan hilang. Jadi diharapkan untuk mengulang-ulang kembali pembelajarannya agar kita juga bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat. Seperti mafuzat dari pepatah Arab yang mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Begitu banyak pohon-pohon besar yang mungkin tidak memiliki buah. Kita bisa melihat sendiri pohon-pohon yang kecil akan tetapi bermanfaat bagi manusia karena memiliki buah. Itu bagaikan seorang yang berilmu, ilmunya banyak tetapi dia diam, dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan menjelaskan di mana macam-macam wadiah.
Macam-macam wadi'ah ini ada dua. Yang pertama wadi'ah yad al-amanah, dan yang kedua wadi'ah yad zamanah, ad-damanah. Wadi'ah yang pertama ialah wadi'ah yad al-amanah, yaitu barang yang dititipkan kepada penitip yang pertama kepada pihak yang lain untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut, dan orang yang ditempati menitip itu tidak dikenakan atau tidak dibebankan kepada kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut. Dan harta yang dititipkan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan barang tersebut. Ia hanya berfungsi sebagai seorang penerima amanah yang bertugas untuk menjaga barang yang diamanahkan tanpa boleh memanfaatkan barang tersebut. Contohnya mungkin dia dititipkan motor. Jika ia dititipkan motor tanpa melalui wadi'ah yad al-amanah, maka motor itu tidak bisa digunakan, tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipi sampai ada akad yang lainnya untuk bagaimana motor itu bisa digunakan. Tapi tanpa adanya akad, maka motor itu tidak bisa digunakan, hanya menjadi tempat penitipan barang saja sampai orang yang menitipkan tersebut mengambilnya kembali. Dan biasanya orang yang dititip barang ini menerima kompensasi atau seperti misalnya dia di sistem perbankan syariah yang dikenal sebagai deposit box, yang dimana mendapatkan pembayaran apabila ia dititipi barang. Itu wadi'ah yad al-amanah. Yang kedua wadi'ah yad ad-damanah. Wadi'ah yad ad-damanah ini berbeda dengan al-amanah. Ad-damanah ini dia dititipi barang, akan tetapi dia bisa menggunakan atau dia bisa memfungsikan barang yang dititipkannya. Misalnya dia dititipi sejumlah uang, lantas ia gunakan, orang yang dititipi tersebut ia gunakan uang tersebut untuk berbisnis, dan adapun bonus, adapun keuntungan yang ia dapatkan dari barang titipannya itu, ia memberikan bonus kepada orang yang menitipkan barang. Jadi sama-sama mempunyai keuntungan karena dia menggunakan barangnya sebagai jenis usaha. Itu tadi macam-macam wadi'ah. Yang kedua, jenis-jenis barang yang dapat kita titipkan. Yang pertama itu ialah harta benda, yang kedua uang, dan yang ketiga itu dokumen-dokumen seperti saham, surat perjanjian atau sertifikat dan lain sebagainya. Yang ketiga itu bagaimana kita mengganti barang yang dititipkan ketika kita merusaknya. Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan. Ini ialah sebuah amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada yang ahlinya atau yang berhak menerimanya. Jadi kita juga sebagai penitip itu kita sebagai penitip itu harus memberikan amanah kepada orang yang memang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kepada orang yang memang berhak menerima amanah tersebut. Di ayat yang lain Quran surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, la takunu, janganlah kamu mengkhianati amanah, la takunullah war rasul, amanah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wala takunu, dan janganlah kamu mengkhianati amanatikum wa antum ta'lamun, amanah-amanah yang diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui kesalahannya dan akibat jika kamu melalaikan amanah tersebut.
Dan salah satu ciri-ciri tanda orang munafik itu ialah jika ia diberi amanah, ia mengkhianati amanah tersebut. Maka dari itu sebagai penerima amanat, wajiblah kita untuk mengganti apabila kita diberi amanat lalu kita melalaikan amanat tersebut atau mungkin memiliki kerusakan atau barang itu hilang, kecuali memang karena yang menitip itu memiliki perilaku yang gegabah yang dimana membuat barang titipan tersebut menjadi rusak. Mungkin hanya sampai sini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin bisa di chat pribadi di nomor WhatsApp saya. Dan kembali diingatkan untuk bagaimana adik-adik sekalian mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Ini juga menjadi salah satu penilaian yang sangat signifikan, yang sangat fundamental. Ini juga salah satu penilaian. Semoga adik-adik tetap semangat dalam menuntut ilmu. Seperti Mahfuzat, pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan dalam Mahfuzat yang lain bukan hanya sampai ke negeri Cina, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kalian lahir sampai kalian diwafatkan, kalian masuk ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi SAW juga bersabda, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan seisinya, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang bahagia berserta isinya, maka haruslah dengan fa alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, bahagia dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Dan selain menuntut ilmu, kita juga harus menjaga perilaku kita. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, qala al-Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'i su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil as. Qala al-Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i berkata, al-ilmu syakautu ila waqi'i, aku datang kepada guruku. Pada saat itu Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Syakautu, lalu pada saat itu seluruh ilmu-ilmu Imam Syafi'i itu menghilang. Dan gampang untuk apabila ada ilmu yang masuk, ilmu tersebut gampang dilupakan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Waqi. Syakautu ila waqi'i, aku datang kepada Waqi. Su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan menanyakan masalahku tersebut. Wa akhbarani, dan Imam Waqi mengabarkan kepadaku, bi annal ilma nur, ilmu itu seperti cahaya, wa nurullah la yuhdalil as, dan cahaya itu, ilmu tersebut tidak akan masuk kepada yuhdalil as, pelaku seorang maksiat. Itulah tadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.